Wacana kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang memangkas penghasilan masyarakat dikhawatirkan jadi ladang korupsi. Pasalnya sejumlah program asuransi terdahulu turut menjadi target ladang rasuah. TAPERA ini rentan dikorupsi, contohnya kasus sebelumnya juga sudah sangat banyak, kata Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia MBPI di cabang DIY Irsad Ade Irawan pada hari Ahad 2 Juni 2024. Kasus korupsi 3 program itu menelan kerugian puluhan hingga ratusan triliun. Kasus korupsi Asabri contohnya nilai kerugiannya sekitar 22,7 triliun rupiah. Kasus korupsi Taspen 300 triliun rupiah. Kasus Jiwasraya sekitar 16,8 triliun rupiah dan masih banyak yang lainnya. Apakah program TAPERA menambah derita rakyat? Apakah TAPERA bentuk lepas tangan negara dari membantu rakyat untuk memiliki hunian? Dan apakah rencana kebijakan tersebut harus ditolak? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TEPI Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kabar Anggi. baik, Bung Yuwana? Baik, alhamdulillah, harus baik. Alhamdulillah. Terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang tidak akan menunda aturan mengenai iuran wajib, TAPERA mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Apakah pungutan sebesar 3% dinilai akan menjadi beban tambahan bagi pekerja dan pengusaha menurut Anda, Bung Yuwana? Baik, Bung Anggi. Jadi, eh Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi begini, Bung Anggi. Kebijakan Presiden Jokowi ini itu penghasilan rakyat melalui PP nomor 21 tahun 2024 dengan nama Tapera ini, dengan nama Tabungan Perumahan Rakyat ini, diperuntukkan untuk seluruh pekerja ya, untuk baik yang di BUMN, BUMDes, bahkan di perusahaan swasta, eh, apa, eh, eh, apa, juga sepertinya akan menyasar ke pungutan ini menyasar ke para driver ojol ya ojek online. Ini pasti mengundang penolakan-penolakan di mana-mana itu jelas sekali. Jadi bukan saja para pekerja dan buruh yang menolak pungutan ini, pengusaha yang tergabung dalam APindo ya Asosiasi Pengusaha Indonesia itu juga merasa keberatan. Pungutan yang sebesar 3% ini tentu menjadi beban tambahan bagi pekerja dan pengusaha. Kalau jadi 3% itu 2,5%-nya itu ditanggung pekerja, sedangkan setengah persennya itu dibayar oleh pengusaha. Nah, masalahnya kan sebetulnya rakyat itu kan butuh rumah, Bung. Jadi rakyat itu butuh rumah, bukan malah ditariki gitu. Jadi ini yang terjadi eh, apa tabungan ini hanya kedok saja. Jadi yang muncul kebutuhan rumah itu tidak terpenuhi, yang muncul malah semakin susah begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Yuwana, dan menurut Anda apakah tabungan perumahan rakyat tersebut termasuk pungutan paksa, dan menurut Anda apakah kebijakan ini seperti program-program sebelumnya yang akan terhenti di tengah jalan, Bung? Iya, jadi tapera ini memang sangat rentan untuk dikorupsi ya. Contoh-contoh yang terjadi sebelum-sebelumnya kan sudah sangat banyak. Bahkan menelan kerugian puluhan hingga ratusan triliun. Ya, kalau kasus korupsi yang tadi Bung Anggi sebutkan di Asabri, nilainya kerugian sekitar 22,7 triliun. Terus kasus korupsi Taspen 300 triliun, kasus korupsi Jiwasraya
16,8 triliun itu itu satu sisi. Padahal di sisi yang lain upah buruh di Indonesia ini masih jauh dari kata layak. Apalagi kemudian upah itu dipotong dari berbagai hal dan bakal ditambah potongan lagi dengan tapera ini. Ini sebuah rencana yang realisasinya mungkin bisa dikatakan jauh panggang dari api gitu. Jadi memang rumah ini kan sebetulnya menjadi kebutuhan kebutuhan pokok ya, kebutuhan utama bagi pekerja, termasuk bagi semua manusia sebetulnya kan. Tapi meski demikian para buruh ini kan eh, kalau dihitung memang banyak ya buruh-buruh yang belum punya rumah ini sangat banyak. Hanya saja tapera ini bukan solusi menurut saya, bukan solusi dari persoalan ini. Saya kok menduga kuat tapera ini bisa berujung mangkrak, berhenti di tengah jalan seperti program-program sebelumnya. Ya, termasuk indikasi mangkraknya program IKN juga ini kan Bung ya. Jadi memang pemerintah sepertinya memaksa pungutan ini agar segera kemudian bisa terkumpul untuk menutup menutup kekurangan kekurangan keuangan kas negara sepertinya begitu. Padahal jelas sekali harta yang dipaksa secara paksa untuk didapatkan dari orang lain itu termasuk jalan yang batil. Ini jalannya batil, tidak sah itu. Sebagaimana firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 29 itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Jadi antara atas saling rela, saling ridho itu. Kalau dalam hal ini Imam As-Sa'di menafsirkan Quran surah ayat 29 ini, Quran surah An-Nisa ayat 29 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup ada gosop ya, perampasan, mencuri juga. Ya, dalam hal ini juga mengambil harta dengan cara berjudi dan berbagai usaha yang tercela. Itu ada di uh, tafsirnya Imam As-Sa'di. Pelaku gosop ini bisa individu, bisa juga para penguasa yang mengambil harta rakyatnya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam tentunya. Misalnya seperti pungutan atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara paksaan, dengan cara yang tidak antarodin minkum ini. Nah, kemudian penguasa yang membuat rakyat menderita ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti penggembala yang kasar terhadap hewan gembalaannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna syarrur ra'i al-khutomatu fa'iyyaka antakuna minhum. Sesungguhnya penggembala itu, penggembala yang paling jelek itu adalah penggembala yang kasar terhadap hewan gembalaannya. Pemimpin yang jelek itu adalah pemimpin yang kasar terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Maka waspadalah kalian. Jangan sampai kalian menjadi bagian dari mereka. Jadi ini jelas sekali pungutan ini merupakan paksaan dan sebagai harta yang didapat dari paksaan itu merupakan jalan yang batil, yang tidak sah, dan justru yang ada malah menzolimi rakyat sebagaimana dalam hadis di atas, Bung Anggi. Baik, Bung Wiwana, apakah tapera sebagai bentuk lepas tangan negara dari membantu rakyat memiliki hunian? Ya, Bung Anggi, kebutuhan pada hunian ini sebetulnya kan termasuk ya kalau dalam istilahnya itu kan hajatud doruri. Papan, sandang, pangan ini merupakan kebutuhan asasi, kebutuhan primer selain sandang dan pangan tadi. Jadi setiap kepala rumah tangga itu wajib menyediakan tempat tinggal bagi keluarga mereka masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah At-Tolak ayat 6 itu,
askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudorruhunna litudayyiqu alaihin. Tempatkanlah mereka, para istri-istri kalian itu, ya para istri-istri itu, min haitsu sakantum, di mana saja kalian bertempat tinggal, min wujudikum, sesuai dengan kemampuan kalian, wala tudorruhunna litudayyiqu alaihinna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ada di Quran surah At-Tolak ayat 6. Jadi kewajiban para suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri yang telah disepakati oleh para ulama ini jelas menjadi bagian dari nafkah ya, selain sandang dan pangan tadi. Dengan begitu istri dapat terlindungi dari pandangan orang lain di luar rumah, terjaga dari cuaca panas dan dingin, serta gangguan lainnya seperti binatang buas dan sebagainya. Nah, kepemilikan rumah tersebut mengikuti kemampuan para suami tentunya kan. Nah, dalam ajaran Islam, Islam juga menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki rumah yang layak. Karena itulah salah satu hal yang dapat membahagiakan manusia. Ada 4 perkara kata Rasulullah SAW yang bisa membahagiakan manusia itu, yaitu istri yang solihah, tempat tinggal yang lapang, teman atau tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nah, syariah Islam menetapkan bahwa seseorang bisa memiliki tempat tinggal dengan cara membangun rumah sendiri atau dengan bantuan pihak lain, dengan cara membangun rumah sendiri atau bantuan pihak lain, atau dengan cara jual beli, dengan pemberian atau hibah, atau juga warisan. Jadi hunian atau tempat tinggal atau papan ini menurut Islam bisa berupa milik pribadi atau bisa juga sekadar hak guna pakai, seperti rumah pinjaman atau rumah kontrakan. Nah, seorang kepala rumah tangga yang dengan sengaja tidak menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya dianggap telah berlaku dosa. Kafa bil mar'i isman ayah bisa amman yamliku kuwatahu. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Di antara nafkah itu adalah tadi sandang, pangan, dan papan. Begitu, Bung Anggi. Dan terakhir Bung Yona, bagaimana solusi Islam atas problem perumahan bagi rakyat, Bung? Tabungan perumahan rakyat ini adalah menurut saya bentuk lepas tangan negara dari membantu rakyat untuk bisa memiliki hunian ya. Ini hanya sekedar kedok saja, menurut saya begitu. Jadi melalui tapera rakyat dipaksa saling menanggung, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Jadi mungkin subsidi silang gitu maksudnya, tapi ya seperti sama BPJS itu. Jadi negara berlepas tangan dari kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Kalau BPJS kan kesehatan, kalau tapera ini kan perumahan. Nah, negara justru malah memaksa rakyat saling menanggung pelayanan kesehatan untuk mereka dalam konteks BPJS dan perumahan dalam konteks tapera ini. Nah, sebaliknya kalau dalam Islam harusnya negara dalam hal ini khilafah itu wajib membantu rakyat agar mudah mendapatkan rumah. Mekanismenya ya, pertama, negara menciptakan iklim ekonomi yang sehat, ya, tidak menerapkan kapitalisme. Negara ekonomi yang sehat tentu ekonomi Islam ya, sistem ekonomi Islam, sehingga rakyat punya penghasilan yang cukup untuk memiliki rumah, baik rumah pribadi maupun kalau orang Jawa bilang itu raketan sewaan, raketan kontrakan, itu nggak apa-apa. Terus kemudian kedua, negara melarang praktek ribawi dalam jual beli kredit perumahan. Jadi tidak menggunakan KPR yang penuh dengan ribawi itu. Riba itu dengan tujuan apapun adalah dalam sistem kapitalisme, banyak orang yang kesulitan memiliki rumah pribadi karena terhalang oleh bunga atau riba dalam kredit jual beli rumah tersebut. Sebagian lagi terlilit utang, utang cicilan rumah yang mengandung riba. Kemudian yang ketiga,
negara harus menghilangkan penguasaan lahan yang luas oleh segelintir barang, oleh segelintir orang atau korporasi. Saat ini sistem yang berlaku justru meniadakan batasan dan kontrol terhadap penguasaan lahan. Akibatnya, banyak pengembang besar menguasai lahan yang amat luas yang dibutuhkan rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA pada tahun 2019 lalu melaporkan ada 5 perusahaan pengembang besar telah menguasai 28 kota yang baru dibangun di kawasan Jabodetabek. Mereka juga memonopoli kepemilikan lahan. Nah, fenomena ini disebut land banking, yaitu penguasaan atas lahan yang luas namun belum digarap. Akibatnya rakyat tidak bisa membeli tanah dan properti kecuali melalui para pengembang tersebut dengan harga amat mahal. Syariat Islam mengatur bahwa lahan yang selama 3 tahun berturut-turut itu diterlantarkan oleh pemiliknya akan disita oleh negara untuk diberikan kepada orang yang sanggup mengelolanya. Hal ini ditetapkan berdasarkan ijma sahabat. Dengan cara ini, praktek monopoli lahan bisa dihapuskan dan rakyat berkesempatan untuk memiliki lahan dan hunian, termasuk perumahan, dengan cara yang mudah. Yang terakhir, mekanismenya adalah negara dapat memberikan lahan kepada rakyat yang mampu mengelola lahan tersebut. Negara juga dapat memberikan insentif atau subsidi kepada rakyat untuk kemaslahatan hidup mereka, termasuk untuk memudahkan mereka memiliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaku kepala negara pernah memberikan lahan di tanah Al-Aqiq kepada Bilal bin Al-Haris, serta memberikan tanah kepada Umar dan Utsman dan para sahabat yang lain. Khalifah Umar bin Khattab juga pernah memberikan bantuan dari Baitul Mal untuk petani di Irak demi membantu mereka menggarap lahan pertanian, juga untuk hajat hidup mereka. Jadi negara dalam hal ini dapat memberikan insentif atau bantuan kepada rakyat dari pos kepemilikan umum, dari jizyah, dari kharaj atau ghanimah. Nah, begitu dalam pandangan Islam, solusi Islam atas problem perumahan bagi rakyat. Syariat Islam telah memiliki solusi konkret dalam persoalan ini. Sungguh Islam adalah satu-satunya ideologi yang menjamin keadilan dan menghilangkan kezaliman akibat hukum-hukum dan ideologi buatan manusia. Begitu, Bung Om. Terima kasih. Baik, jazakallah Bung Yuwana untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan buat renungan kita bersama, khususnya pejabat yang telah menyengsarakan rakyat dan lebih menyengsarakan rakyat lagi. Mudah-mudahan Bung Yuwana senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.